Kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang menggemparkan publik. Bahkan yang membuat publik lebih kaget lagi karena pelaku pembunuhan di sini adalah anak kandung korban sendiri dengan cara diracun. Kejadian ini terjadi di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, tepatnya pada Senin 28 November 2022. Diodafa Swadila, 22 tahun, adalah pelaku dalam kasus ini yang merupakan anak korban. Pelaku tega habisi kedua orang tuanya, Abbas Asar 58 tahun, Heri Iriani 54 tahun, dan saudara kandungnya Dia Cairunisa 24 tahun dengan cara diracun. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi kepada awak media. Dio mendapatkan racun untuk membunuh kedua orang tua dan kakaknya ini dibeli secara online. Percobaan pembunuhan ini telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada 23 November 2022 lalu, Dio berusaha menambahkan racun jenis arsenik pada minuman dawet yang kemudian diberikan kepada keluarganya. Karena dosisnya terlalu rendah atau kurang, sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Racun yang dibeli pelaku secara online tersebut kemudian dicampurkan ke teh dan kopi yang diminum para korban. Dio menyelinap ke dapur ketika ibunya keluar. Kemudian dia memasukkan racun tersebut pada teh dan kopi yang dihidangkan oleh ibunya setiap pagi. Dio memasukkan racun tersebut sebanyak 2 sendok ke dalam teh dan kopi tersebut. Efek yang ditimbulkan oleh racun setelah masuk ke dalam tubuh kedua orang tua Dio dan kakaknya adalah adanya efek kemerahan pada saluran pernapasan hingga saluran pencernaan. Kabid Dokes Polda Jateng, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti menyampaikan bahwa kondisi ketiga jenazah satu keluarga tersebut meninggal dalam keadaan tidak wajar. Hingga dilakukan sebuah otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban ini. Dari hasil otopsi, ditemukan bahwa korban meninggal karena racun. Dari saluran pernapasan atas, dari bibir sampai lambung ada merah seperti terbakar. Kematian ketiga korban ini sama, sebab para korban minum sesuatu saat beracun dan dari organ otak, jantung, hati, paru ada tanda-tanda racun. Sumi menyebut jenis racun yang membuat satu keluarga ini nyawanya melayang adalah golongan sianida, golongan arsenik atau bisa golongan lainnya. Organ yang rusak dari tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak seperti terbakar karena proses cepat memasuki pembuluh darah sehingga mematikan. Bahkan dikatakan racun ini bereaksi hanya butuh waktu 15-30 menit saja dan sudah dapat merusak organ tertentu manusia. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, polisi telah menetapkan Diodafa menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap keluarganya di Jalan Sudiro, Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebagian publik geleng-geleng kepala, pasalnya seorang anak kandung bernama Diodafa Swadila yang masih berusia 22 tahun tega menghabisi nyawa ayah dan ibu kandungnya, Abbas Asar 58 tahun, Heri Iriani 54 tahun, serta kakak kandungnya Dia Cairunisa 24 tahun dengan cara meracun di Magelang. Kerabat dekat Dio atau kakak korban, Sukoco, juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menyangka aksi kejam ini bisa dilakukan oleh seorang Dio. Pasalnya di lingkungan keluarga, Dio dikenal sebagai sosok yang baik, cerdas, dan disiplin. Sukoco juga menyampaikan bahwa sikap Dio mulai berubah sejak tahun 2019, karena pada tahun 2019 lalu Dio pernah kecelakaan. Kemudian ketika itu, Dio langsung dirawat di rumah sakit. Dalam perawatannya ini lebih banyak dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayahnya sedang jauh dari rumahnya untuk bekerja. Dio, si pelaku pembunuh orang tua dan kakaknya ini, dikatakan oleh Sukoco belum memiliki pekerjaan. Dalam kesehariannya, dia sering dilihat membawa mobil rental meskipun di rumahnya ada mobil. Diodafa adalah anak yang sering meminta uang kepada ibunya untuk digunakan main. Kombes Iqbal Al-Kudusi membeberkan, motif dari pembunuhan ini terjadi karena Dio, si pelaku, merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Pelaksana tugas Kapolresta Magelang AKBP M. Sajarot Saku menyampaikan bahwa beberapa bulan lalu sebelum kejadian, orang tua pelaku pensiun. Orang tuanya memiliki penyakit yang membutuhkan biaya untuk pengobatan, sehingga kebutuhan rumah tangga cukup besar. Dalam hal ini, yang diberikan beban untuk menanggung beban kebutuhan adalah Dio, sedangkan kakak perempuannya tidak diberikan beban sama sekali.
Dari sinilah kemunculan niat jahat pelaku untuk menghabisi kedua orang tua dan kakaknya.